Ustadz, apakah perlu ikut bersatu dengan membuat gerakan persatuan atas nama menentang kesesatan seperti gerakan bersama melawan Syiah? Bagaimana menyikapi fitnah Syiah yang kini sedang hangat dibicarakan? Jazakumullah khairan. Kaidah umum di dalam memerangi musuh, boleh kita bersatu padu, tetapi di atas wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika merangi Tatar, yang bersatu sama beliau kuburiyun, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau tidak mau perang. Kenapa? Yang bersatu adalah pelaku maksiat. Kita tidak akan pernah menang melawan Syiah dengan bersatu di atas berbagai macam akidah. Tidak akan pernah menang. Wallahi kita tidak akan menang kalau kita bersatu secara fisik saja, tapi akidah berbeda. Tidak akan pernah menang. Baru kita menang meskipun jumlah kita sedikit. Bagaimana caranya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa hablullah? Yang pertama kali kita pahami tauhid. Kita sama-sama mengesahkan Allah dalam beribadah, sama-sama berdakwah mengembalikan orang kepada tauhid, sama-sama kita mencintai tauhid, sama-sama kita menteladani para sahabat bagaimana bertauhid. Wallahi tidak akan ada yang menghalangi kita. Tidak akan ada yang mengalahkan kita. Tapi kalau kita sebagian masih tawassul di kubur, sebagian masih tawassul kepada malaikat, sebagian masih menyembah, masih memotong kerbau untuk dilemparkan ke Nyi Roro Kidul, ke Ratu Pantai Selatan, kemudian bersatu padu untuk melawan Syiah, wallahi jangan berkhayal menang. Jangan berkhayal kita akan kuat. Kenapa? Di diri kita ada maksiat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengirim pasukannya, beliau kirim surat. Pasukan seperti kalian tidak gampang dikalahkan kecuali karena maksiat yang kalian lakukan. Maksiat. Lalu bagaimana kalau yang dibuat syirik? Kalau dibuat kita merubah ajaran Rasulullah SAW, tentu kita akan kalah lagi. Tak usah buat gerakan begini. Berjalanlah sesuai dengan aturan Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW jalankan dengan sahabat. Wallahi tidak akan ada yang mengalahkan antum. Akan ada yang mengalahkan antum. Bagaimana menyikapi fitnah Syiah yang kini sedang hangat dibicarakan? Antum dakwakan Islam ini. Mereka sekarang pakai pedang, tidak pakai pedang kok. Mereka pakai lisan. Antum punya kekuatan lisan untuk berdakwah. Jangan takut. Sekarang kita baru dengar Syiah lagi latihan tuh di Kalimantan. Takut kita, subhanallah. Emang khawatir, tidak mengapa khawatir. Ya khawatir sekedar secara tabiiyah. Tapi kalau kita takut sampai mengikuti kesesatan, takut kita itu seperti terjadi kemarin. Akhirnya semua orang berdakwah, ayo kita pergi ke TPS untuk kita coblos fulan supaya tidak dikuasai Syiah. Subhanallah, sekarang Syiah berkuasa? Nah toh, kita ini baru kemarin tanya ustaz-ustaz kita yang sudah tua tentang Syiah ini. Sudah lama, bahkan mereka sudah pernah menghadapi PKI. Tidak usah terlalu takut. Ya, tidak usah terlalu takut sama Syiah. Sekarang kita harus lakukan, kembalikan orang kepada manhajnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan orang-orang bersama mereka. Syiah akan takut. Takut tuh Syiah. Ya, takut. Tidak usah terlalu takut sama Syiah itu. Dan kita membantah mereka sesuai dengan keilmuan kita masing-masing, dibantah. Alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita yang membantah tentang mereka, tapi jangan sampai terlalu banyak membantah mereka, kita sibuk dari mempelajari yang lebih penting seperti apa? Urusan akidah. Ajarkan umat kita akidah. Insyaallah Syiah itu takut kalau kita semua bertauhid kepada Allah. Wallahi yang membuat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Romawi dan Persia di zaman Rasulullah SAW kepada para sahabat, mereka takut karena kuatnya tauhid pada sahabat. Jangan remehkan urusan ini. Jangan remehkan.
Karena mereka para sahabat Nabi SAW adalah orang yang dekat kepada Allah, maka musuh Islam akan takut. Antum kira orang Syiah itu tidak takut sama kita? Takut. Pengecut mereka itu menyebarkan isu mereka yang jenggot, celana cingkrang. Kalau dakwanya terus tauhid dan mencegah syirik, Wahabi itu. Nah, itu yang menyebarkan orang Syiah. Karena mengekspresikan rasa takut mereka. Karena yang akan mengalahkan mereka hanya orang yang berakidah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Khulafaur Rasyidin. Itu yang mengalahkan orang-orang Yahudi dan orang Syiah. Ya. Kita jangan terlalu takut. Sekarang Iran punya nuklir. Ya sudah punya nuklir. Allah punya segala-galanya kan gitu. Kenapa kita tak takut kepada Allah sih? Kalau orang kafir mampu menghancurkan kaum muslimin, sejak dulu sudah punah Islam ini. Ya. Jangan takut dengan Syiah. Berita yang tersebar di website, di internet, di Facebook, Syiah punya nuklir. Kita punya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu intinya. Ya. Kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa kita tidak seperti Al-Bara' bin Malik? Dulu pernah saya singgung Al-Bara' bin Malik. Disebutkan ketika dia perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, yang dilemparkan dalam benteng itu siapa? Al-Bara' bin Malik. Dilemparkan ke dalam benteng. Dia yakin ajal itu ada di tangan Allah. 80 tusukan dan mati-mati. Buka benteng, bunuh 10 orang lagi di situ. Masuk kaum muslimin membunuh nabi palsu itu. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Kita punya Rabbul Izzati wal Jalal, Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. Tadi Ustaz menyebut Syekh Albani. Siapa sebenarnya dia? Karena ada yang bilang Syekh Albani adalah Syekh akhir zaman, Syekh pembaharu, sehingga banyak hal-hal yang baru di zaman kita kecil tidak ada. Contohnya dalam sholat jari telunjuk digerak-gerakan, ya, yang mempopulerkan. Syekh Albani adalah salah seorang ulama hadis di abad ini, mujaddid di abad ini, dan beliau direkomendasikan dari ulama-ulama yang lainnya sebagai ulama. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mereka sepakat bahwa Syekh Albani ini adalah ulama hadis, pakar dalam urusan hadis. Dan banyak masalah-masalah yang belum kita kenal waktu kecil, sekarang baru kita kenal. Karena yang mempopulerkannya sekarang adalah Syekh Albani, kata mereka begitu. Banyak dipopulerkan oleh Syekh Albani karena beliau teliti dalam urusan hadis yang tidak ada dalam kitab fuqaha, beliau juga menyampaikannya. Ya. Seperti juga sholat ba'di asar, 2 rakaat setelah asar. Pernah dengar? Itu hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan seperti itu ada sanadnya, ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Dan ini tanggung jawab beliau di hadapan Allah Rabbul Alamin, karena beliau memang pakarnya. Syekh Albani tidak seperti dikatakan sebagian orang, beliau adalah seorang yang menyebarkan ajaran Wahabi di zaman sekarang. Mereka ditanya juga Wahabi tidak tahu, dan Syekh Albani belum pernah ketemu. Yang mereka juga tidak bisa bahasa Arab, kritik Syekh Albani. Syekh Albani itu sudah membaca kitab semaktabah. Kita satu kitab ini belum selesai kritik Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ya, Syekh Albani ulama kibar, ya, yang hidup di abad kita, mujaddid abad ini. Mengenai gerakan jari, beliau bawa sanad, ya. Antum lihat sifat salat Nabi. Ya, ada sudah diterjemahkan. Di sana Syekh Albani membawakan beberapa riwayat. Dan beliau madhabnya madhab hadis, tidak condong kepada madhab yang ada itu. Itu beliau. Yang beliau adalah orang yang beramal kalau ada nasnya, kalau tidak beliau tidak beramal. Siapa sebenarnya Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq adalah seorang imam dari keturunan Ahlul Bait, dari garis Husain. Ja'far As-Shadiq ini, dan ini imam yang paling banyak dipopulerkan oleh orang-orang Syiah. Dan dari imam ini pula, dan Imam Ja'far As-Shadiq ini punya keturunan yang menjadi penerus imam orang-orang Syiah, yaitu Ismail dan juga Musa Al-Kadhim. Mereka dari Ahlul Bait, cucunya Husain rahimahullah radhiyallahu anhu. Orang Syiah ngaku-ngaku saja imam ke-6.
Yang orang-orang Syiah mengaku dia imam yang ke-6. Tapi mereka bara daripada perkataan orang Syiah. Mereka adalah ahlul bait yang berkeyakinan seperti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia punya anaknya Ismail, yang oleh orang-orang Imamiyah Ismailiyah menjadikannya sebagai imam mereka. Kan Syiah Imamiyah ada berapa yang populer di zaman sekarang? Ada 2 yang paling populer. Pertama Imam 12, kedua Syiah Imamiyah Ismailiyah. Jadi masih ada. Imam 12 itu dari Ja'far as-Shadiq, diambil dari keturunannya Musa al-Kadhim dan seterusnya. Kalau Ismailiyah, Syiah Ismailiyah diambil dari anaknya Ja'far as-Shadiq bernama Ismail. Cuman Ismail ini meninggal sebelum Ja'far meninggal. Ismail punya anak Muhammad bin Ismail. Nah di situ loh orang Syiah mengambil, Syiah Imamiyah Ismailiyah ya, yang mengambilnya dari keturunan Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq termasuk cucu Husain radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kitab sejarah yang menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul selain yang 25 nabi dan rasul yang sudah kita kenal? Banyak. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan sejarah-sejarah para nabi. Dan ada sahih kisah para nabi yang telah diterjemahkan juga. Itu bagus untuk dibaca. Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan tentang nabi-nabi yang ada. Dan nabi tidak terbatas 25 saja. Nabi itu banyak. Ustaz, apakah perlu kita ikut? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar Nabi SAW dan para sahabatnya menyebarkan Islam dengan cara persis seperti Jama'atut Tabligh? Naam, Jama'atut Tabligh ini Masya Allah mereka semangat berdakwah kemana-mana. Cuma semangat mereka ini tidak dibangun di atas manhaj yang benar. Seperti apa? Memulai dakwah dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin mereka tidak paham tentang apa itu arti la ilaha illallah. Tidak paham. Dan mereka selalu mendahulukan amar ma'ruf, nahi mungkarnya tidak ada. Mencegah orang dari syirik tidak ada. Yang tidak ada. Bahkan sebagian mereka berbuat kesyirikan. Dan tidak ada cara dakwah Nabi SAW seperti itu. Mereka berdalil dengan cara dakwanya Abu Bakar. Ya, saya pernah duduk sama salah seorang pembesar mereka di kapal laut. Dan kita berdiskusi ringan tentang agama waktu itu. Kenapa Anda berani berdakwah sudah 32 tahun bahasa Arab pun tidak paham? Tidak paham bahasa Arab. Bagaimana dia bisa paham tentang tafsir Al-Quran? Dakwah 32 tahun dianggap dirinya sudah jadi ulama. Terus dia katakan, kami mengikuti Abu Bakar. Saya tanya bagaimana Abu Bakar berdakwah? Abu Bakar dapat satu ayat dari Nabi langsung disampaikan. Naam, Abu Bakar tidak huruf. Dapat ayat, tetap kembali kepada Nabi untuk bertanya dan belajar. Tidak sembarangan kesana kemari membawakan ajaran belum selesai dipelajari. La ilaha illallah belum tahu maknanya, apa syaratnya, apa rukunnya. Dan sholat pun tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Ya. Semangat yang tinggi tidak akan dibenarkan kalau tidak dibarengi dengan kebenaran dari Islam. Nah, barakallahu fihim, mudah-mudahan Allah memberkahi mereka dengan semangatnya, tapi usahakan semangat seperti ini dibarengi dengan kaidah-kaidah Islamiyah. Kalau kita tanya apa tujuan syariat yang paling penting, tidak bisa jawab. Kenapa Allah menciptakan manusia? Tidak bisa jawab. Berapa perkara Allah menciptakan manusia? Ada 2 perkara. Saya sudah sampaikan kalau salah. Waktu awal kita bertemu tentang pembahasan fikih Asmaul Husna, dan itu kajian tematik waktu itu. Dan ana harap antum juga jangan terlalu keras dengan Jama'atut Tabligh untuk dibantah. Ya. Kalau bisa diarahkan. Kawan-kawan kita itu diarahkan ya, dan ditanya supaya mereka berpikir, paham enggak la ilaha illallah? Paham enggak Muhammad Rasulullah? Karena dakwah para nabi yang benar, dakwah para nabi, perhatikan di sini.
materi yang disampaikan oleh para nabi yang mereka habiskan umurnya, para nabi itu meliputi 3 perkara. Kalau orang keluar dari dakwah dari 3 perkara ini, dakwah kemana-mana, tidak berbicara tauhid disinggung atau tidak, maka dakwahnya ditanyakan, perlu ditanyakan. Karena para nabi berdakwah dengan 3 perkara ini di awal mereka dakwah. Pertama, mereka berbicara tentang kebesaran Allah Rabbul Alamin, nama-nama Allah diperkenalkan kepada umat. Yang kedua, mereka berbicara tentang jalan yang mengantarkan mereka kepada Allah, yaitu bertauhid kepada Allah. Yang ketiga, para nabi itu berbicara tentang yaumil akhir, balasan bagi pelaku tauhid dan pelaku syirik. Ini yang mereka habiskan umurnya, setiap hari, setiap waktu para nabi itu berbicara ini. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, 950 tahun dihabiskan untuk ini. Ya, dihabiskan untuk ini. Itu pondasi dakwah. Harus dilihat di situ orang benar dan tidaknya dakwanya. Lihat dia mulai dari mana dakwahnya. Dia berbicara masalah apa? Tapi ada lagi pertanyaan lain? Ini pertanyaan saja. Ya sudah, ini aja pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Masih ada lagi? Sudah tidak ada? Ya tidak ada. Ini pertanyaan tentang jamaah tabligh. Mengenai jamaah tabligh ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan sudah keluar di internet. Dulu kita pernah dapat tulisan yang bagus yang mungkin sudah disebarkan di website. Tulisan Al-Ustaz Mu'ti Ali tentang bantahan terhadap kitab Fadailul A'mal, karena di sana banyak hadis dhaif dan hadis yang mengarahkan kepada tawassul dengan Nabi SAW yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Ini harus diteliti, harus dibantah, karena kita beragama, berdakwah ini tidak hanya amar ma'ruf, harus ada nahi munkar. Bahkan orang yang berani nahi munkar lebih besar pahalanya daripada amar ma'ruf. Kenapa? Kalau orang sudah berani nahi munkar, siap ditantang oleh orang. Betul gak itu? Siap menghadapi tantangan. Orang amar ma'ruf gampang. Dek, sholat deh ya. Coba kalau dia sebutkan, kamu masuk neraka loh kalau tidak sholat, kafir kamu. Dia tidak terima. Orang tidak sholat kafir, dia tidak terima. Masa saya dikafirkan? Tidak terima dia. Baik ya, itu aja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita sehingga kita masih bisa bertemu lagi. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman yang baik, dan mudah-mudahan kita ditunjuki jalan yang lurus di tengah-tengah banyaknya orang yang sesat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah menolak musibah. Cinta sedekah